Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum jami'an ya thalabah? La'alakum kulum bikhair walhamdulillah. Amin. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan kembali. Itu kegiatan pembelajaran bahasa Arab dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Hari ini materi kita adalah at-taraqib atau al-qaidah. Yang akan kita pelajari hari ini mengenai jamak taksir. Kalau sebelumnya kita belajar mufrad, kemudian musanna, kemudian lagi jamak muzakkar dan jamak muannas. Sekarang kita belajar jamak taksir. Nah, masih di muftada dan khobar. Muftadanya dalam bentuk jamak taksir. Nah, di sini materinya adalah jamak taksir plus khobar mufrad atau syibhul jumlah. Nah, jamak taksir itu memiliki banyak pola. Berikut ini adalah pola-pola jamak taksir. Berikut ini adalah pola-pola bentuk jamak taksir yang sering digunakan. Jadi jamak taksir itu tidak bisa dibuat sendiri seperti jamak muzakkar salim dengan ditambah waw dan nun atau jamak muannas salim ditambah alif dan ta di akhirnya. Jamak taksir memiliki pola tersendiri dan banyak polanya. Yang pertama, polanya atau wazannya adalah fa'alun af'alun. Yang kedua, fa'alun fi'alun. Yang ketiga, fa'lun fu'ulun. Pola yang keempat, fa'ilun af'ila'u. Yang kelima, fa'ilun fi'lanun. Yang keenam, fu'latun fu'alun. Yang ketujuh, fi'latun fi'latun. Yang kedelapan, fa'ilun fu'alun. Yang kesembilan, fa'ilun fawa'ilu. Ke-10, fa'ilun fu'alun. Yang ke-11, fa'ilun fu'ala'u. Yang ke-12, maf'alun mafa'ilu. Yang ke-13, maf'alatun mafa'ilu. Yang ke-14, fa'ilun fu'ala'u. Yang ke-15, fa'ilun af'ila'u. Yang ke-16, fa'ilun fa'la. Yang ke-17, fa'ilatun fa'ailu. Yang ke-18, fa'ilatun fu'ulun. Yang ke-19, fi'alun fu'ulun. Yang ke-20, fi'alun af'ilatun. Sebenarnya masih banyak lagi pola untuk jamak taksir, tapi kita cukupkan dulu 20 saja. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ada di buku. Berikut ini adalah contoh dari jamak taksir. Yang pertama, isim mufradnya adalah faslun. Jamak taksirnya fusulun. Qalamun aqlamun. Kitabun kutubun. Maq'adun maqa'idu. Kharitatun khoraitu. Selanjutnya contoh jamak taksir yang lain, tobibun atibaun, tajirun tujarun, ustadun asatidatun, tilmidun talamidun, tolibun tulabun. Itu tadi adalah contoh-contoh dari isim jamak taksir. Sekarang kita masuki ke muftada dan khobar. Di sini muftadanya sudah dalam berbentuk jamak taksir, kemudian khobarnya dalam bentuk syibhul jumlah. Masih ingat itu syibhul jumlah? Syibhul jumlah adalah kalimat yang diawali huruf jar atau huruf dzaraf. Kita ambil contoh yang pertama, al-kutubu fil haqibati. Al-kutubu jamak dari al-kitabu. Al-kutubu artinya buku-buku itu. Buku-buku itu fil haqibati ada di dalam tas. Contoh kedua, al-maqaidu. Ini adalah jamak dari maq'adun. Al-maqaidu amamal fasli. Bangku-bangku itu ada di depan kelas. Selanjutnya contoh yang ketiga, al-qarasiyu. Al-qarasiyu adalah jamak taksir dari al-kursiyu. Artinya kursi-kursi.
Al-karasiyu janibal maktabi. Kursi-kursi itu ada di samping meja. Contoh yang keempat, al-aqlamu. Al-aqlamu jamak dari qolamun. Al-aqlamu artinya pulpen-pulpen itu alal maktabi ada di atas meja. Kemudian al-fusulu waro al-masjidi. Kelas-kelas itu di belakang masjid. Nah, contoh-contoh tadi adalah contoh muftada dan khobar yang muftadanya terdiri dari jamak taksir, kemudian khobarnya dalam bentuk syibhul jumlah. Nah, sekarang contoh muftada dan khobarnya, muftadanya dalam bentuk jamak taksir, sedangkan khobarnya adalah dalam bentuk khobar mufrad. Ingat ya, karena muftadanya ini jamaknya tidak berakal, maka dikategorikan mu'annas. Jadi ketika muftadanya mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas. Lihat contoh berikut ini. Contoh pertama, al-kutubu. Ingat ya, alif lam tidak boleh bersatu dengan tanwin, jangan al-kutubun. Al-kutubu katsiratun. Buku-buku itu banyak. Al-maqaidu tawilatun. Bangku-bangku itu panjang. Jadi jangan memakai al-maqaidu tawilun. Kenapa? Karena al-maqaidu itu jamak. Jamak yang tidak berakal maka dikategorikan mu'annas. Jadi al-maqaidu itu mu'annas, maka khobarnya juga harus mu'annas, tawilatun. Al-qarasiyu jadidatun. Al-aqlamu gholiyatun. Al-fusulu wasi'atun. Kelas-kelas itu luas. Jadi ingat ya, dalam membuat kata atau dalam membentuk kata, apabila jamaknya tidak berakal, maka itu dikategorikan mu'annas. Jadi ketika ada kalimat mubtada dan khobar, jadi harus mu'annas seperti itu. Selanjutnya contoh mubtada dan khobar yang lain sama tadi, muftadanya ini dalam bentuk jamak taksir, kemudian khobarnya dalam bentuk syibhul jumlah. Al-attiba'u fil mustashfa. Dokter itu ada di rumah sakit. At-tujaru amamal fasli. Pedagang itu di depan kelas. Al-asatizatu janibal maktabati. Guru-guru itu ada di samping perpustakaan. At-talamidu ala syajarati. Siswa-siswa itu ada di atas pohon. At-tulabu waro al-mal'abi. Siswa-siswa itu atau mahasiswa itu ada di belakang lapangan. Ini adalah bentuk muftada yang jamak taksir dengan khobarnya dalam bentuk syibhul jumlah. Nah, selanjutnya contoh muftada dan khobar kali ini adalah menggunakan muftada jamak taksir, kemudian khobarnya dalam bentuk khobar mufrad. Nah, masih ingat ya, khobarnya ini khobar mufrad walaupun khobarnya dalam bentuk jamak. Di sini ada mahiruna, itu artinya jamak. Masih ingat ditambah waw dan nun itu jamak apa? Ya, itu adalah jamak muzakkar salim. Jadi di sini contohnya adalah muftada dan khobar. Muftadanya dalam bentuk jamak taksir, khobarnya dalam bentuk jamak muzakkar salim. Nah, kenapa seperti itu? Di sini adalah contohnya al-attiba'u. Dokter itu. Contoh yang pertama, al-attiba'u mahiruna. Nah, ini muftadanya dalam bentuk jamak taksir. Al-attiba'u, dokter itu berarti banyak dokternya. Jadi ketika muftada itu banyak atau jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Di sini menggunakan mahiruna. Kenapa? Karena al-attiba'u itu jamaknya adalah berakal, bukan seperti kursi, bangku, kelas. Itu tadi jamaknya walaupun dia jamak tapi dikategorikan mu'annas karena tidak berakal. Di sini al-attiba'u, al-muslimu bukan al-muslimu, at-tujaru, al-asatidatu, at-talamizu, at-tulabu itu adalah jamak yang berakal. Maka khobarnya harus menggunakan khobar yang menyesuaikan. Misalnya muftadanya jamaknya untuk mu'annas, maka khobarnya juga harus jamak mu'annas.
Di sini al-atiba'unya dia dalam kategori jamak tapi muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Maka menggunakan jamak muzakkar salim dengan ditambah waw dan nun. Al-atiba'u mahiruna. Dokter-dokter itu mahir atau profesional. At-tujaru shodiquna. Pedagang-pedagang itu jujur. Al-asatidatu solihuna. Guru-guru itu soleh. At-talamidu mujtahiduna. Siswa-siswa itu adalah orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang tekun. At-tulabu mu'addabuna. Mahasiswa-mahasiswa itu adalah orang-orang yang sopan atau orang-orang yang beradab. Nah, ini adalah contoh mubtada dan khobar dalam bentuk jamak taksir tapi berakal, kemudian khobarnya menggunakan khobar jamak muzakkar salim. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai mubtada khobar yang mubtadanya itu dalam bentuk jamak taksir, baik itu jamak taksirnya berakal atau tidak berakal, kemudian khobarnya dalam bentuk khobar mufrad walaupun dalam bentuk jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim, atau dalam bentuk syibhul jumlah. Nah, sebelum ibu tutup, ibu akan kasih tugas buka kitabnya halaman Buka kitabnya halaman 51 sampai 52. Yang pertama, tadrib 1, isilah titik-titik di bawah ini dengan kata-kata yang sesuai. Di situ sudah ada jawabannya. Kemudian tadrib 2, isilah titik-titik di bawah ini dengan kata-kata yang sesuai. Kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tadrib yang ketiga, isilah titik-titik di bawah ini dengan mendatangkan jamak taksirnya. Di situ ada isim, sudah ada isimnya, isim mufrad, kalian tinggal mencari jamak taksirnya sesuai polanya. Ibu persilahkan untuk bertanya sebelum menjawab tadrib ini. Apabila masih ada yang belum paham, ibu persilahkan bertanya di grup dan insya Allah akan ibu bahas atau ibu jelaskan di grup juga. Sekian, terima kasih. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.